Lagi kita boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh sejenak. Kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami berterima kasih untuk segala yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun di dalam hidup ini. Engkau yang selalu ada ketika kami sedang di dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sedih. Bahkan ketika di dalam keadaan senang, Engkau selalu menyertai kami. Bahkan ketika kami jauh daripada Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau mengizinkan kami kembali untuk boleh datang di hadirat Tuhan, untuk boleh menikmati satu waktu di hadapan-Mu, untuk boleh bersyukur dan menaikkan setiap kerinduan hati kami kepada Engkau. Bapa, ampuni juga kami atas segala kesalahan kami yang kami perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang seringkali kami lupa akan penyertaan, akan kasih-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Sering sekali kami lupa akan kekuatan, akan berkat Tuhan, bahkan akan pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sering kami lalai Tuhan di dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus menguduskan kami, menyucikan kami, dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan biarlah kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengenal Engkau, yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk seluruh yang melayani Engkau pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang terus memimpin mereka, memimpin setiap kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau pakai WL dan singer yang Tuhan pilih untuk boleh memimpin kami di dalam memuji dan menyembah Engkau. Pakai mereka dengan luar biasa. Biarlah roh-Mu yang terus menyala-nyala, sehingga hanya kemuliaan Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami naikkan dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Engkau pakai juga tim musik kami, Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Tuhan, pimpin mereka, kiranya boleh memberikan yang terbaik di dalam setiap instrumen, di dalam setiap yang musik yang akan dibawakan. Kiranya kami persembahkan untuk Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan yang lain, baik di dalam kameramen, multimedia, penyambut, bahkan seluruh yang hadir hari ini. Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Dan biar melalui kehadiran kami Tuhan, kami boleh semakin merasakan kuasa-Mu, semakin merasakan hadirnya Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui ibadah sore hari ini, kami semakin yakin dan diteguhkan di dalam iman kami, bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Bahkan mereka yang sedang di dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan kiranya menolong mereka, memimpin mereka, sehingga boleh sampai di tempat ini dan kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus hari ini kami melaksanakan, atau gereja kami GMI Getsemani Benje sedang melaksanakan mission trip. Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap anak-anak-Mu yang melayani. Kau sertai perjalanan mereka, bahkan juga nanti di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam puji-pujian, bahkan orang-orang yang ada di Bunga Rinte mereka boleh dimenangkan bagi Tuhan. Yang lemah imannya boleh dikuatkan, yang belum percaya boleh percaya kepada Engkau, yang sudah jauh daripada Tuhan mereka semakin dekat kepadamu. Engkau pakai pelayanan ini Tuhan untuk boleh menjadi satu wadah, untuk boleh menjangkau lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pelayanan Pilos pada sore hari ini di dalam tangan-Mu. Engkau pakai dari awal sampai akhir.
biarlah Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, saya mengundang setiap jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Terpuji. Amin. Amin. Shalom sahabat Pilos. Siap memuji Tuhan? Amin. Kita mau memuji Tuhan kita mau menserukan nama Tuhan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di
atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, namanya yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segalanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa membebaskan kita dari segala dosa. Dan segala kuasa tunduk pada nama Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja.
yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nama Tuhan yang berkuasa dalam segala hal dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa mengubahkan segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam keadaan kita. Kita datang kepada Tuhan dan dalam doa kita, Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir
dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Suwanto Rindang. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan boleh mengantarkan kami ke dalam rumah Tuhan untuk boleh beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya waktu ini kami boleh pergunakan dengan baik, dan biarlah firman yang boleh kami dengar boleh mengingatkan kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Iya. Seberapapun kita yang hadir sore hari ini, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Oke, sebelum mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi, Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Karena itu Ia bangkit untuk menyayangi kamu, sebab Tuhanlah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Sesungguhnya Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat itu Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan dan air kesengsaraan, pengajarmu tidak akan tersembunyikan diri lagi, dan matamu akan terus melihat Dia. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya. Apabila kamu mau ke kanan atau ke kiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang bersalut perak atau berhala-berhalamu yang berlapis emas. Engkau akan membuangnya seperti kain haid sambil berkata kepadanya, enyalah. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu tabur di tanahmu, dan roti hasil tanah itu akan lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang ditanam di tepi dengan sekop dan garpu penampi. Di atas setiap gunung yang tinggi dan setiap bukit yang menjulang akan memancar aliran-aliran air. Pada hari pembunuhan yang besar, ketika menara-menara runtuh, terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka para umat-Nya dan menyembuhkan luka bekas pukulan. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita renungkan hari ini yaitu yang terambil di dalam Yesaya. Tentunya ini adalah sebuah firman yang
mengingatkan bangsa Israel akan janji, akan penyertaan Tuhan. Maka hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu God's response to our cry. Ya teman-teman, sering sekali di dalam kehidupan ini kita banyak menjumpai masalah, persoalan, pergumulan, bahkan hal-hal yang lain yang kadang-kadang membuat kita akhirnya lelah, akhirnya kita menjauh, akhirnya kita meninggalkan, akhirnya kita tidak terpaut dengan Allah. Ada banyak tangisan yang membuat kita, atau ada banyak masalah yang membuat kita tidak mampu menahan air mata kita, tidak mampu menahan ratapan kita, tidak mampu menahan kesedihan yang ada di dalam hati kita. Teman-teman, kalau kita berbicara hari ini di dalam Yesaya, tentunya ini tidak terlepas dari keseluruhan kitab Yesaya. Saudara masih ingat dengan Yesaya? Pernah mendengar kisah Yesaya? Siapakah Yesaya? Seorang nabi. Tetapi saudara tahu bagaimana Allah memanggil Yesaya untuk menjadi alatnya, untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi umat Israel yang berada di Yerusalem, ya, bahkan yang ada di utara, baik yang ada di selatan. Tuhan memanggil dia. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 6, bagaimana Yesaya merespon panggilan Tuhan. Apa yang dikatakan Yesaya? Masih ingat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Ini aku, utuslah aku. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan, ini hidupku, saya persembahkan untuk engkau pakai menjadi alatmu untuk menyatakan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bahwa perjalanan Yesaya di dalam memimpin menjadi seorang yang dipilih Tuhan, maka tentunya ada badai hidup yang terus dia alami. Ada berbagai persoalan yang dihadapi. Apalagi kalau kita melihat bahwa bangsa yang dipimpinnya, bangsa yang Tuhan pilih untuk dia pimpin menjadi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, maka tidaklah mudah. Saudara, bangsa Israel, mungkin kalau kita membaca sekilas bahwa kita mengerti bahwa bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Kalau kita membaca secara sekilas, bangsa Israel adalah bangsa yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita melihat secara sepintas, kita akan melihat bahwa bangsa Israel sudah dipilih, disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa lain boleh mengenal Tuhan melalui bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi bagi bangsa Israel, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 1 sampai pasal yang ke-29, itu menceritakan bagaimana mereka berjuang, bahkan bagaimana mereka meninggalkan Tuhan, dan bagaimana mereka membuat patung, dan bagaimana mereka percaya kepada ilah-ilah lain, dan bagaimana mereka juga mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di sini Tuhan memakai Yesaya supaya hadir di tengah-tengah orang-orang ini untuk menyatakan kebaikan, janji-janji Tuhan. Tetapi pada akhirnya bangsa Israel tidak mau mendengar. Bahkan tidak mau berbalik daripada dosa-dosa mereka. Bahkan mereka semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pikiran mereka bahwa mereka sudah juga memiliki Tuhan. Sudah memiliki Tuhan di dalam diri mereka. Tetapi Tuhan mereka itu terbuat dari anyaman-anyaman dan dari buatan-buatan tangan manusia. Maka kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 30 tadi ayat 18 sampai ayat ke-29, di sana mengatakan bahwa ketika Tuhan menolong kamu, maka kamu akan membuang patung-patung buatan tangan manusia. Kamu akan menghindarkan dia di dalam dirimu, kamu akan membuang dia jauh-jauh. Dan itu tidak akan menajiskan engkau lagi di dalam kehidupan ini. Mas saudara, kalau kita melihat bahwa di perjalanan Yesaya memimpin menjadi seorang penyambung lidah Allah bagi bangsa Israel, tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah.
apalagi dia menghadapi bangsa yang bangsa yang tidak setia kepada Tuhan, atau orang yang selalu saja terjerumus di dalam dosa yang sama, di dalam perbuatan-perbuatan yang sama. Tentunya ketika Yesaya melihat hal itu, maka itu adalah sebuah beban yang cukup berat. Maka ketika dia menjawab panggilan Tuhan, ini aku, utuslah aku, maka ada satu tantangan yang harus dia selesaikan. Ada satu permainan, ada satu tugas, ada satu hal yang harus dia selesaikan dan harus disampaikan kepada bangsa Israel. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa menjadi pemberita Injil di tengah-tengah orang baik itu mudah. Tetapi kalau kita memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah orang yang sudah mengenal Tuhan tapi tidak mau mengenal dia lebih dalam, maka itu akan sangat berat. Mengapa? Kalau kita melihat bahwa di dalam ayat tadi menceritakan kepada kita, sesungguhnya sebelum Nabi Yesaya ada juga nabi-nabi yang lain sebenarnya yang juga bekerja melayani. Tetapi mereka nabi-nabi yang bukan berasal daripada Tuhan. Maka hal ini Yesaya harus kembali menunjukkan integritas daripada firman itu, bahwa firman yang dia beritakan adalah firman yang murni daripada Tuhan. Maka saudara, ketika Yesaya di dalam pasal yang ke-30 ayat yang ke-18 sampai 19, sebenarnya Yesaya sedang mengingatkan bangsa Israel. Dia mengatakan kepada mereka, sekalipun kamu jauh daripada Tuhan, sekalipun kamu menyembah ilah lain, sekalipun kamu menyembah patung buatan manusia, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan Tuhan selalu menantikan. Dan kemudian Yesaya mengatakan kepada mereka, ingat bahwa Tuhan telah berjanji dia akan menyelamatkan engkau, maka janjinya itu akan dia tepati. Inilah yang Yesaya ingatkan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan. Supaya bangsa ini kembali melihat kepada Allah yang dulu membebaskan mereka dari tanah Mesir, yang membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Saudara, adalah satu kesalahan dari bangsa Israel yang sering terulang dan terulang, yaitu adalah ketika ada pemimpin mereka tidak mengenal Tuhan, ketika pemimpin mereka melakukan kesalahan, maka seluruh rakyat Israel akan kena getahnya. Mungkin tidak semua orang Israel sebenarnya melakukan dosa, tetapi oleh karena dosa pemimpin mereka, maka seluruh bangsa Israel itu akan dikatakan sebagai orang berdosa. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, maka pentingnya bagi bangsa Israel pada zaman itu adalah pentingnya seorang pemimpin, pentingnya seorang raja, pentingnya seorang yang akan memimpin mereka. Maka saudara tidak heran kalau kita melihat di dalam perjanjian lama sering menceritakan bahwa raja-raja Israel, para hakim-hakim Israel sering jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan orang Israel itu dihukum oleh Allah. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita juga sebagai pemimpin-pemimpin pada zaman ini, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, maka kita juga belajar berbagai hal. Karena kita akan menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang lain, bagi orang-orang percaya lainnya. Kalau kita salah, maka orang-orang yang di belakang kita itu juga akan salah arah. Maka di dalam pemberitaan firman Tuhan juga, kalau kita salah menyampaikan, maka orang-orang yang mendengar firman Tuhan akan salah menafsir, salah menangkap, dan salah menerjemahkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, saya akan baca di dalam versi yang biasa kita baca. Tadi saya baca dalam versi yang lain, terjemahan baru. Dikatakan begini di dalam ayat ke-19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat dia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Saudara, mengapa Yesaya kembali mengingatkan bangsa Israel, apabila engkau berseru-seru. Ini satu kalimat yang Yesaya ingatkan kembali,
bahwa kamu itu sudah jauh daripada Tuhan, selama ini kamu itu berseru kepada Allah yang bukan Allah yang benar, kepada ilah yang tidak benar. Tetapi hari ini saya mengingatkan kepada engkau, jika kamu berseru kepada Tuhan yang benar, yaitu pada Allah yang dikenal di dalam Allah Yahweh, maka ketika engkau berseru, ketika engkau berdoa, ketika engkau datang kepadanya, ketika engkau menghampiri tatanya, ketika engkau datang ke dalam rumahnya, maka dia akan menjawab engkau, dia akan mendengarkan engkau. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini menjadi refleksi bagi kita. Ya, menjadi refleksi di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Menjadi refleksi bagi kita bagaimana kita datang kepada Tuhan. Menjadi refleksi bagi kita bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Seperti apakah seruan kita selama ini ketika kita datang kepada Tuhan? Seperti apakah seruan itu ketika kita mau menghampiri tahta Tuhan? Saudara dikasih oleh Tuhan, tentunya setiap orang datang kepada Tuhan, setiap seruan kita itu pasti berbeda-beda. Ketika saya berseru kepada Tuhan, saya akan berbeda dengan seruan saya dengan saudara. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, tentunya doa saudara juga berbeda kepada Tuhan. Permintaan saudara kepada Tuhan juga berbeda. Masalah saudara dengan masalah saya juga berbeda. Maka tentunya ketika kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berseru kepada Allah yang benar, kepada tujuan yang benar, maka kita akan didengar. Mas saudara dikasih oleh Tuhan, seperti ketika kita mengirim paket, ya. Kalau kita salah alamat, maka paket itu akan atau tidak akan sampai tujuan. Mas saudara, hal ini juga menjadi peringatan bagi kita, setiap kita, ya. Supaya kita kembali merefleksikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Yesaya hari ini mengingatkan bangsa Israel dan sekaligus mengingatkan kepada kita setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Mari kita melihat, ya. Mari kita melihat kembali. Mari kita cari tahu, ya. Kepada siapa kita berseru selama ini? Apakah seruan kita sudah sampai kepada Tuhan? Apakah seruan kita adalah seruan yang dikehendaki oleh Tuhan atau enggak? Kenapa saudara? Ada banyak seruan-seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Itu berdasarkan karena keinginan-keinginan kita. Berdasarkan karena hasrat-hasrat kita. Ada orang pernah bertanya, contoh kalau saya berdoa yang benar itu seperti apa? Kalau saya berbicara kepada Tuhan, sesungguhnya apa yang harus saya bicarakan kepada Tuhan? Contoh kalau saya mau datang ke gereja, kira-kira apa yang harus saya lakukan dan saya harus tanyakan? Saudara, mungkin kita akan menganggap pertanyaannya adalah suatu pertanyaan yang simpel. Gampang kita bisa, kamu datang aja kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, bahwa kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang mudah sekalipun, kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya. Maka yang perlu kita lihat hari ini adalah bagaimana seruan kita itu bisa didengar oleh Tuhan. Ketika kita menangis, Tuhan tahu tangisan kita apa. Yesaya menangis meratapi bangsa Israel. Dia ratapi bangsa Israel supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, salah satu nabi yang setia pada pelayannya adalah Nabi Yesaya. Dia tidak terintimidasi dengan nabi-nabi yang lain. Dia tidak terintimidasi dengan orang-orang lain. Dengan bangsa Israel sendiri. Orang lain berbicara tentang dirinya di dalam pelayanan. Tetapi dia tetap teguh di dalam pelayanan itu. Karena dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, apa yang dia beritakan, itu berasal sepenuhnya daripada Tuhan. Masa saudara dikasih oleh Tuhan, maka kalau kita kembali melihat di dalam ayat 19, dia mengatakan, apabila engkau berseru-seru, pada waktu ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Mengapa sekali lagi dia katakan seperti di ayat 18 mengatakan seperti ini? Sebab Tuhanlah Allah yang adil.
Ya, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Maka Yesaya mengingatkan kepada mereka, jangan pernah takut. Kalau pemimpin tidak baik atau pemimpin pada saat itu tidak mau mengenal Tuhan, maka sekarang bagian kita orang-orang atau umat percaya kepada Tuhan, mari kita kembali kepadanya. Mari kita hidupi kembali, mari kita mengingat firman-Nya, mari kita hidup lagi di dalam firman-Nya. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka di dalam ayat 20 sebenarnya sangat keras di sini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Di ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganah atau mengiri. Saudara, ini satu kalimat yang Yesaya mengingatkan kepada mereka. Walaupun mungkin kamu mendapatkan roti yang tidak banyak, makanan persiapan makannya yang tidak banyak, tetapi ingat, Tuhan tetap setia kepada engkau. Apa tujuannya? Sebenarnya Yesaya sedang mengingatkan bangsa Israel. Ketika kalian di padang gurun, ketika kita di padang gurun selama 40 tahun, ingat kita tidak kekurangan satu apapun. Ketika kita di padang gurun, kita tidak kekurangan satu apapun. Walaupun itu gersang, sepertinya tidak ada kehidupan, panas, tetapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi yang sering terjadi adalah manusia atau bangsa Israel sering meninggalkan Tuhan. Maka tidak heran ketika mereka di padang gurun, mereka pernah membuat patung dari lembu, dari emas membuat patung lembu. Tapi mereka membuat patung bagi mereka. Pada saat itu sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Tetapi bangsa Israel malah membuat Allah lain, ilah lain di tengah-tengah perjalanan mereka. Mereka tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Maka ketika Musa kembali dari Gunung Sinai turun, ya, yang loh batu, ya, 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri, itu dibantingnya atau dilemparnya kepada lembu emas yang mereka buat menjadi Allah mereka. Dia murka. Kenapa? Mereka tidak yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Mereka tidak merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita juga hati-hati di dalam kehidupan ini. Sering sekali kekurangan kita membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Sering sekali karena berbagai masalah persoalan yang terjadi, akhirnya membuat kita juga jauh dan tidak membangun keakraban lagi dengan Tuhan. Maka ayat ini kembali mengingatkan kepada kita, ya, walaupun persediaan kita sedikit, roti yang kita miliki itu sedikit, ya, air yang kita miliki serba sedikit, tetapi sedikit itu pun tetap Tuhan cukupkan bagi kita, ya. Maka kalau kita tidak pernah cukup, maka itu tidak akan pernah kita nikmati di dalam hidup ini. Kenapa? Kita akan selalu berpikir bagaimana supaya lebih banyak. Itu baik, tetapi jangan sampai itu akan membuat kita kehilangan arah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Maka Yesaya kembali mengingatkan bangsa Israel supaya kembalilah berpaut kepada Tuhan. Kita kembali mengingat kepada Allah kita. Allah yang sudah membebaskan kita. Sekalipun mungkin saat ini pemimpin kita orang-orang yang Tuhan pilih, atau orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi pemimpin kita, mereka berbelok daripada jalan kebenaran itu. Tapi hendaklah kita tahu bahwa Allah kita tetap setia. Ya. Allah akan tetap memberikan jalan keselamatan bagi hidup kita. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Maka ini adalah satu pengeringatan bagi setiap kita. Bukan hanya pada zaman orang-orang Israel. Apalagi pada zaman ini ada banyak hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak terpaut lagi dengan Tuhan. Ada banyak yang menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Ada banyak hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan.
Jangankan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang hubungan kita dengan pasangan kita pun bisa terjadi keretakan. Kenapa? Karena kurangnya komunikasi, tidak saling mengenal, tidak saling memahami. Maka Yesaya kembali mengingatkan kepada mereka. Ingat, segala hal yang telah kamu perbuat selama ini, kembalilah, bertobatlah, ingatlah kepada Allah yang telah memberikan janji itu kepada setiap kita. Maka hari ini juga Yesus telah memberikan janji keselamatan bagi kita. Jauh sebelum kita hadir hari ini. Ya. Dia memberikan janji itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Janjinya apa? Bahwa dia akan memberikan keselamatan bagi setiap manusia melalui putra tunggalnya. Yang kita kenal nanti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Anak Allah, dia datang ke dunia menjadi penyelamat, menjadi penebus kita. Dia datang ke dalam dunia ini. Maka Allah menjanjikan itu, maka dia akan menepati janjinya. Beda dengan kita setiap manusia, sering sekali kita melalaikan janji-janji kita. Maka saudara, saya mengatakan jangan pernah berjanji kepada Tuhan. Kalau kita berjanji kepada Tuhan maka itu akan sangat-sangat fatal. Kenapa? Karena Tuhan akan tanya, akan tagih begitu. Ya. Maka jangan bernajar. Maka sering sekali najar ini kalau ada orang sakit ya. Misalnya kalau kita kunjungi orang sakit, ya katakan, contoh saya doakan saya lagi sakit ini, aku pengen sembuh dan sebagainya. Terus kalau kamu sudah sembuh, kalau aku udah sembuh, aku akan lebih sungguh-sungguh lagi datang ke gereja. Ya kan? Oh kalau aku sembuh, aku akan menolong ini dan si A. Setelah sembuh dijawab oleh Tuhan, akhirnya lupa lagi dengan Tuhan. Dan itu sering terjadi. Ya, ada juga seorang ai, contoh bantu aku dalam doa. Kenapa? Aku ada terganjal di dalam hatiku. Aku kalau Tuhan ini akan tolong, saya akan persembahkan ini. Setelah Tuhan tolong apa yang terjadi? Lupa. Kenapa? Ada hitung-hitungan materi kepada Tuhan. Ada hitung-hitungan kita kepada Tuhan. Nah saudara, maka perlu kita berhati-hati. Perlu kita kembali mengoreksi. Ya, maka saya katakan jangan pernah berjanji kepada Tuhan. Kalau kita berjanji bernajar kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melepaskan itu. Maka dia akan selalu tagih. Ya. Maka jangan pernah, Tuhan kalau aku sukses, begini. Ya. Suatu kali ada sebuah cerita, ada seorang anak Tuhan, ya. Pada waktu itu dia sedang bangkrut dari usahanya. Banyak orang-orang yang menipu dia, yang mengutangi, ya. Ada orang yang meminjam uang dan sebagainya, tapi orang-orang ini tidak mau mengembalikan kepadanya. Lalu kemudian ada barangnya yang dia beli, tetapi barangnya tidak pernah sampai dan sebagainya. Lalu karena dia sudah mulai terpuruk, sepertinya tidak ada tenaga lagi, ya jatuh begitu. Lalu dia bertemu dengan seorang pastor, dia mengatakan, "Pastor, saya tidak tahu harus pergi kemana untuk berseru. Saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Saya sedang kena musibah." Lalu singkat cerita, lalu dia katakan kepada pastor ini, "Pastor, kalau Tuhan memberkati pekerjaan tanganku ini, kalau usahaku ini nanti berhasil, kalau Tuhan bukakan jalan, saya berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku akan rajin memberikan persepuluhan dan aku akan rajin ke gereja." Sebenarnya itu suatu ungkapan yang bagus dan indah begitu ya. Lalu singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lalu usaha orang ini, pastor ini mendoakan dan lalu kemudian usahanya diberkati oleh Tuhan. Awal-awalnya penghasilannya itu setiap bulan sekitar 10 juta. Ya gitu. 10 juta berarti berapa persen itu ya? 1 juta ya, 10%-nya. Oh dia rajin pada Tuhan, dia kasih 1 juta, masih 1 juta. Lalu Tuhan berkati lagi, dia dapat 20 juta, dia kasih 2 juta.
Lalu kemudian Tuhan berkati bukannya 20 juta, akhirnya 50 juta. Setelah 50 juta dia kasih 5 juta, masih rajin. Lalu tiba saatnya masuk 100 juta. Lalu dia mulai hitung-hitungan. Tuhan 100 juta, 10 juta untuk perpuluhan, itu berat sekali Tuhan. 10 juta itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa menikmati ini. Sekali-sekali nggak dikasihnya, untuk minggu ini, bulan ini nggak usah kasih lah Tuhan ya. Anggap aja dia sedang lupa. Oke. Pastor ini mulai lihat, kok nggak ada ya nama si A ini. Lalu kemudian pastor, ya udahlah mungkin dia lupa. Lalu kemudian bulan depan, lalu dia berpikir lagi, 10 juta. Dia mulai berpikir, nggak usah lah, dia nggak kasih, pura-pura lupa. Lalu kemudian lama-kelamaan 2, 3 bulan, 4, 5 bulan, dia tidak pernah memberikan persepuluhan lagi. Lalu setelah dia lupa, akhirnya usahanya jatuh lagi. Lalu dia datang lagi berseru kepada Tuhan. Kenapa? Saudara, sering ini terjadi di dalam kehidupan kita. Siklus seperti ini juga sering terjadi. Ya, pertumbuhan iman ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita hati-hati. Ya, kalau kita berseru kepada Allah yang benar, maka kalau kita tidak menepati apa yang sudah kita sampaikan, maka itu akan jadi bumerang di dalam kehidupan kita, maka itu akan jadi masalah di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada ayat yang tadi. Saudara, sesedih apapun kehidupan kita, sebergumul apapun kehidupan kita, sesusah apapun kehidupan kita, ingat kata Yesaya, bahwa Tuhan akan mendengar setiap seruan kita. Dikala kita di dalam kondisi apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, maka firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada kita, supaya kita tetap terpaut kepada Tuhan. Supaya ketika kita sedang di dalam masalah, jangan kita menyerah, tetapi kita tetap terpaut kepada Tuhan. Kalaupun kita sedang di dalam keadaan baik, maka kita juga harus tetap berpaut kepada Tuhan. Ini yang paling penting ya. Maka jangan kita menyalahkan Tuhan kalau kadang-kadang setiap seruan kita tidak didengar. Mungkin ada yang salah dengan doa kita, mungkin ada yang salah dengan kehidupan kita, mungkin ada yang salah dengan perjalanan atau hubungan kita dengan Tuhan. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, ya, biarlah kita senantiasa di dalam firman Tuhan, karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita tidak terima, mungkin besok atau kapan-kapan Tuhan akan menjawab doa kita, dan kita itu harus amini. Tetapi kuncinya adalah kita kembali berseru kepada Tuhan, kita kembali datang kepadanya. Sesedih apapun hidup kita, kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam perjalanan iman kami, di dalam dunia ini, sering sekali kami jatuh bangun. Kami boleh belajar dari bangsa Israel. Mungkin Tuhan sudah menempatkan Nabi Yesaya untuk menjadi alat Tuhan, untuk mengingatkan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel sering sekali, atau bahkan mereka tidak mendengar, bahkan mereka membuat patung-patung, bahkan menyembah patung-patung ilah-ilah lain di dalam kehidupan mereka. Tetapi melalui Yesaya boleh mengingatkan kepada kami, bahwa sekalipun kami jauh daripada Tuhan, sekalipun kami tidak membangun hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bahkan sekalipun kami merasa kekurangan, tapi Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini. Kiranya mereka boleh mendapatkan damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi. Baik di dalam keluarga, pekerjaan, sosial, bahkan di dalam tantangan-tantangan pada zaman ini. Tuhan, ajarlah kami untuk boleh berseru kepada Tuhan, untuk boleh berseru kepada Engkau segala persoalan dan pergumulan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah tempat sandaran kami, Engkaulah tempat kami berpaling, Engkaulah tempat kami untuk berteduh ketika kami memiliki masalah, ketika kami memiliki pergumulan, ketika kami sedang menghadapi tantangan-tantangan zaman ini.
Kami percaya bahwa kekuatan kami ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan tetap pegang teguh janji-Mu yang Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau tak akan meninggalkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap jeritan hati kita. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengerti segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Kasih-Nya yang sempurna nyata di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menguatkan kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ke dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu atas perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bila Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, yang berdoa menyerahkan setiap doa kami, setiap ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hati-Mu yang Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami, kemudian doksologi, dan kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya
contoh rindang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala apapun pergumulan kita, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, ingat bahwa Tuhan akan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada-Nya, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita pergi ke dalam dunia yang gelap ini, kita boleh menjadi terang, dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, serta keselamatan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita, memimpin dan memberkati kehidupan kita, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saat teduh sejenak. Ya, sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Seberapapun kita yang hadir hari ini, pasti kita ada berkat Tuhan yang boleh kita terima. Amin. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini gereja kita sedang melakukan mission trip ke daerah Bungarinte. Ya, mulai ibadahnya sekitar jam 7, ya mungkin akan selesai sampai jam 9. Ya, mari Bapak Ibu terus dukung di dalam doa supaya pelayanan mission trip ini boleh berjalan dengan baik. Karena kita lihat cuaca di luar lagi sepertinya sudah mau hujan, ya kita doakan supaya Tuhan boleh menolong dan acara semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kembali kami mengingatkan juga untuk setiap kita yang hadir, ya, karena kita tidak tahu data-datanya semua, seperti tanggal lahir atau ulang tahun mungkin ya, karena kita punya kerinduan bahwa setiap bulan itu atau setiap minggu kalau ada jemaat yang berulang tahun, kita boleh merayakan bersama dengan sahabat-sahabat Pilos di tempat ini. Atau mungkin sekali sebulan nanti kita suatu bulan siapa yang ulang tahun, kita rayakan bersama-sama ya. Jadi kalau kita tahu siapa yang ulang tahun, kan kita lebih enak untuk mempersiapkannya dengan baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin datanya masih belum ada, atau mungkin boleh langsung menghubungi kami supaya kita boleh listkan. Kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini sepertinya cuaca tidak baik. Ya, kiranya kita boleh tetap menjaga kesehatan, banyak minum air. Ya, bagi teman-teman juga yang akan ujian, ya kiranya juga Tuhan boleh menolong. Dan semuanya
kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh yang melayani hari ini. Ya, kiranya Tuhan terus berkati mereka, mereka boleh memberikan yang terbaik. Dan juga kita doakan yang melayani minggu depan boleh mempersiapkan diri. Satu lagi Bapak Ibu, saya lupa, Sabtu ini di Persekutuan P3MI kita akan adakan sebuah pembekalan ya. Ada 2 pembicara dari pelayanan misi dari Jepang ya, yang sedang kembali ke Indonesia. Kemarin wisuda di bulan 9 yang lalu, dan mereka akan melayani, mereka dari lembaga OMF ya, salah satu lembaga misi terbesar juga. Dan kita doakan dan kita hadiri hari Sabtu 23 September jam 7.30 malam ya. Walaupun ini diadakan tepat di waktu Persekutuan Pemuda, tetapi ini terbuka untuk umum ya, untuk semua kalangan. Itu saja pengumuman hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa minggu depan.